Semangat pagi, 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 kompak selalu. Itu jargonnya, Mas. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani Eka Saputri dalam podcast Cakap Sana, Cakap Sini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang komunitas peternak ayam kampung dari Kota Malang. Dan sudah hadir di studio Tribun Jatun Network Malang yaitu Mas Ketua Umum Kompak ya Mas ya, bernama Fibra Yohano Putra. Selamat. Betul. Halo Mas. Ya, terima kasih Mbak. Ya, ini panggilannya siapa? Yohano. Mas Yohano ya, selamat pagi Mas Yohano. Pagi, ya, Mbak. mungkin disapa dulu Tribuners yang ada di rumah Mas. Ya, semangat pagi. Pagi. Ya, kita dari peternak ayam kampung, kita harus semangat pagi. Gitu. Perkenalkan, nama saya Fibra Yohano Putra dari komunitas peternakan ayam kampung Malang Raya atau yang biasa dikenal Kompak. Gitu. Itu Mbak. Kompak. Kompak. Ya, semoga selalu kompak peternakannya ya Mas ya. Nah Mas, ngomong-ngomong nih ya Mas, yang melandasi Kompak itu berdiri itu apa sih Mas? Sebenarnya kami berawal dari keresahan para peternak ayam kampung di daerah. Gitu. Daerah Malang Raya. Daerah Malang Raya. Kemudian kita mulai sounding suara bahwa kebanyakan dari mereka mempermasalahkan mengenai tata cara perawatan ayam, kemudian tata cara menangani penyakit. Yang paling besar adalah permasalahan pemasaran. Iya, karena kebanyakan peternak ayam kampung itu masih menggunakan cara-cara tradisional. Kemudian masih sendiri-sendiri, belum dan kebetulan peternakan ayam kampung ini belum ada pemimpin pasarnya, Mbak. Pemimpin pasarnya. Belum ada. Jadi kita untuk menentukan harga itu kita masih ngikut aja sama pembeli atau sama konsumen. Apa namanya itu ya? Kita masih tergantung pada harga yang ditawarkan oleh pengepul. Nah, ya. Jadi para pengepul yang menentukan harga. Dan pengepul ini kebanyakan memberikan harga di masing-masing daerah. Contohnya kecamatan saja, itu berbeda harganya. Berbeda harganya. Ya, karena kita belum ada asosiasi atau komunitas yang merangkul peternak ayam kampung semua gitu. Nah, dari hal itulah kita punya inisiatif. Ayo kita membentuk sebuah asosiasi yang kita namai Komunitas Peternak Ayam Kampung Malang Raya yang kita singkat dengan Kompak. Komunitas Peternak Ayam Kampung Malang Raya. Ya. Ini sudah berapa peternak yang ikut gabung di Kompak? Untuk peternak yang sudah mulai gabung atau berkumpul dengan kami itu 200-an lebih. 200 dari Malang Raya. Dari Malang Raya itu ada Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Kota Batu sendiri. Udah ada sekitar 200 orang. 200 orang. Tapi ada gak Mas yang peternak ayam kampung sendiri tuh gak bergabung di Kompak itu ada? Jadi gini Mbak, semua peternak ayam kampung boleh nimbrung gabung dengan kami. Kita ada grup Facebook, kita juga ada grup WA grup, ada. Semua bebas, yang penting peternak ayam boleh masuk ke situ. Cuma untuk yang memang fokus untuk mengembangkan usaha ini bersama, membentuk sebuah korporasi yang solid, itu kita dibatasi dengan beberapa persyaratan. Persyaratannya apa saja Mas? Persyaratan pertama, wajib sudah memiliki ternak minimal 100 ekor. 100 ekor ayam kampung, baik itu ayam kampung pedaging ataupun ayam kampung petelur. Pedaging atau petelur. Ya. Kemudian kita akan undang mereka untuk di acara Kopdar, Pak. Kopdar. Kita menamai acara perkumpulan kita itu Kopi Darat. Kopi Darat. Nah, untuk sampai dengan hari ini kita sudah melaksanakan 4 kali Kopdar, Kompak gitu. Setelah mereka mengikuti Kopdar, mereka otomatis masuk ke dalam grup inti Kompak itu sendiri. Di grup Kompak ini sudah membahas mengenai tata cara perawatan, pemeliharaan, kemudian pemasaran, bahkan sampai teknologi peternakan kita bahas di situ. Teknologi peternakan itu teknologinya menggunakan apa? Aplikasi kah? Zaman sekarang itu Mbak, kita sudah mulai familiar dengan namanya IoT.
Internet of Things. Iya. Itu semua udah kita kita lihat di peternakan, pertanian bahkan udah kita gunakan. Di peternakan ayam kampung juga akan kita mulai integrasikan kepada penggunaan teknologi IoT. Nah, kebetulan di kami juga komunitas peternak ayam kampung Malang Raya ini juga berusaha mengembangkan sebuah sistem aplikasi berbasis teknologi yang dengan itu kita juga menggait rekanan kita di jagoternak.id. Jagoternak.id. Gitu. Itu yang bekerja sama dengan Kompak. Jagoternak.id ini bekerja sama dengan Kompak. Artinya kita bekerja sama, kita saling mendukung. Ya. Ketika Kompak membutuhkan sebuah aplikasi perawatan atau pengawasan kandang, Jagoternak hadir. Jagoternak Gitu. hadir. Kemudian juga Jagoternak ini juga akan menerima hasil panen daripada Kompak sendiri. Jadi kita betul-betul simbiosis mutualisme, gitu, sama-sama menguntungkan, gitu. Terus cara kerjanya bagaimana, Mas? Jadi aplikasi yang sedang kita kembangkan ini kedepannya akan mampu mengawasi kondisi situasi kandang, mulai dari mulai dari pengawasan suhu, Ya, suhu suhunya kandang. itu berapa, Mas? Untuk suhu itu 29 sampai Untuk suhu itu dari 26 sampai dengan 30 derajat. 30 derajat. Ya, kondisi yang bagus untuk kandang. Kemudian kita mampu mengetahui suhu, kemudian juga memantau kelembapan kandang, gas amonia yang sangat berbahaya bagi ayam itu sendiri. Kemudian juga kedepannya akan kita integrasikan dengan CCTV. Yang semuanya itu bisa kita pantau lewat aplikasi handphone. Aplikasi handphone. Berarti kalau cara untuk bergabung itu harus memiliki 100 ekor ya? Minimal 100 Minimal ekor. 100 ekor. Kalau misalkan dibandingkan cara tradisional dan modern ya Mas, itu keuntungan dalam sistem pemasaran ayam kampung tuh lebih besar mana? Lebih besar cara tradisional kah atau modern? Seperti pakai aplikasi Jagoternak.id ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau harga itu mau kita cara tradisional ataupun cara modern itu sama saja untuk harga jual. Tapi untuk kecepatan kita memasarkan, kita mau nggak mau kita harus beralih dari tradisional ke modern. Karena peternakan modern itu Mbak, pertama sistem pemeliharaannya hanya sekedar misalkan di belakang rumah, kemudian dikasih makan yang seadanya atau sisa-sisa limbah dapur contohnya. Ayam tetap hidup dan ayam juga tetap sehat. Cuma pertumbuhannya melambat gitu. Dengan kita menggunakan cara modern, cara yang intensif atau semi intensif sudah cukup. Itu ayam bisa mampu kita panen di usia 2 bulan. 2 bulan. Ya, di usia 2 bulan sudah bisa dipanen. Bisa gitu. dipanen, dijual. Bisa dijual. Bisa dijual. Dan ini kan masyarakat Indonesia tuh lebih suka makan ayam, bukan ayam kampung, apa istilahnya, ayam biasa itu. Iya, ayam pedaging broiler. Iya, broiler itu. Ya. Itu anggapan kalau ayam kampung tuh kayak dagingnya tuh alot, kalau dimakan itu seperti apa sih Mas? Iya, jadi memang kenapa sih masyarakat Indonesia masih familiar dengan ayam broiler atau pedaging pada umumnya? Karena ayam pedaging broiler itulah yang memang tersedia banyak di pasar. Jadi semua yang diketahui sama masyarakat secara luas itu ayam broiler itu, karena setiap hari kita lihat di pasar-pasar, di toko-toko ada, gitu kan. Kemudian kalau ayam kampung itu Mbak, memang kalau kita lihat dari segi dan kita lihat tren saat ini, ayam kampung itu sudah masuk ke ranah wilayah makanan sehat atau makanan premium. Kita bisa lihat banyak restoran-restoran besar yang memasang ayam kampung bakar, ayam kampung lah. Sebenarnya ayam kampung itu memang kelasnya kelas premium, Mbak. Premium. Cuma karena kita kelola dengan sederhana, tradisional di kampung kita, makanya juga tidak banyak dilirik sama orang. Tapi ketika kita produksi dengan bagus, modern, kita kemas dengan baik, itu harga insya Allah juga akan mengikuti. Mengikuti gitu. Terus cara pasnya dia agar masyarakat tuh pindah dari ayam broiler ke ayam kampung itu seperti apa, agar ayam kampung ini lebih banyak diminati masyarakat gitu Mas. Iya. Kalau untuk mengarahkan masyarakat dari broiler ke kampung itu sebenarnya agak susah dijelaskan Pak. Iya, karena itu masalah pilihan. Iya. Kenapa pilihan? Karena ayam broiler justru memang lebih murah dari ayam kampung dari segi harga pun, gitu kan. Kemudian cuma di ayam kampung itu sendiri punya keunggulan-keunggulan. Pertama, dia rendah kolesterolnya.
Kemudian makanan yang kita berikan ke ayam kampung itu tidak 100% memakan pakan apa namanya? Tidak 100% memakai makanan pur atau pelet. Seperti ayam broiler. Ayam broiler itu full iya. pakan pelet gitu Iya. kan. Kalau ayam kampung itu hanya sekitar 75%. Selebihnya makanan sayuran, kemudian makanan bahan-bahan alami, bahan organik kayak jagung, kayak ubi-umbian, talas, seperti itu. Jadi dari segi makanan udah kita bisa lihat lebih sehat ayam kampung. Lebih sehat ayam kampung. Tapi masyarakat meskipun ayam kampung itu lebih sehat, tapi banyak lebih memilih ayam broiler ya. Mas, ya. Karena dari segi harga memang kita di atasnya. Terus kayak ayam kampung itu kan juga kalau misalkan nggak pakai presto itu kan lebih susah dagingnya itu ya Mas ya. Itu cara agar ayam kampung tuh dagingnya lembut tuh seperti apa sih Mas? Jadi masalah kualitas daging atau alot atau tidak alotnya itu sebenarnya itu masalah umur ayam itu sendiri. Umur ayam itu sendiri. Ayam yang biasanya kita konsumsi ayam kampung itu biasanya yang kita beli di kampung-kampung di tetangga kita atau di penjual keliling itu kan itu ayam-ayam yang sudah jago atau yang sudah umurnya sudah setahun ke atas. Karena mereka kebanyakan masih pelihara dengan cara tradisional. Tapi ayam yang kita setting di kompak ini memang kita produksi secara intensif dalam kandang. Kita kasih makanan ransum yang cukup, nutrisi yang cukup, vitamin dan minuman yang baik. Kemudian bisa panen di usia 60 hari 60 atau hari. 2 bulan. 2 bulan. Di usia itu kita udah mendapatkan bobot 8 on sampai 1 kilo. Secara tekstur dibakar di atas api saja udah empuk. Empuk sekali Mas ya. Dan ini peternakannya ada di mana aja ini Mas? Kalau kami menyebar di Malang Raya. Malang Raya. Kita ada data kandang-kandang itu. Di data. Ada data, kita taruh di map juga kita petakan semua. Menyebar di semua kecamatan di Malang 3 wilayah Malang. 3 wilayah itu. Kalau di Malang, Kabupaten Malang tuh ada di mana Mas? Kabupaten Malang mulai dari Dampit, Bantur, Gondang Legi, mungkin ada Tirto Yudo, Wagir ada, sampai dengan Singosari, Lawang, Karangploso juga ada. Karangploso ada? Ya ada, jadi menyebar di penjuru kabupaten juga ada anggota kami. Semua itu ya Mas? Iya. Kalau di Kota Batu itu semua kecamatan di Batu? Di Kota Batu masih minim karena kita masih baru memperkenalkan ke wilayah Batu. Ke wilayah Batu. Ada sudah yang bergabung, cuma juga menyampaikan bahwa sebenarnya banyak yang mau gabung. Banyak yang mau gabung, cuma masih mungkin belum tahu adanya kompak atau kontak personnya di mana, mereka belum tahu. Kontak personnya di mana Mas? IG-nya mungkin? Kita bisa lihat identitasnya kompak itu di IG, di kompakmalang.id. @kompakmalang.id. Di situ ya Mas ya. Yang mau bergabung silahkan. Kita menerima anggota sebanyak mungkin untuk bekerja sama. Gitu. Mungkin bisa lewat nomor telepon Mas Mas Fibra Yohano. Ya. Mungkin bisa. Ya. Jadi untuk IG @kompakmalang.id atau bisa menghubungi saya langsung selaku Ketua Umum Kompak di 0822 13 68874. Iya. Iya, itu Tribuners yang mau gabung bersama Kompak ya Mas ya. Beternak ayam kampung. Iya. Iya. Dan untuk kalau Kota Malang sendiri itu ada di mana Mas? Itu di kota juga ada peternakannya? Nah, kita di Kota Malang ada pilot projectnya. Kebetulan pilot projectnya itu kebetulan di Klojen. Di Klojen. Kita mulai setting urban farming lah. Yeah. Urban farming di Klojen itu kita di situ ada namanya kelompok tani 09. Kelompok tani 09. Di situ ya Mas. Ya, di situ kita ada basisnya Kompak juga di situ. Kompak juga. Ya. Tapi kalau misalkan untuk berternak ayam kampung itu kan harus memiliki halaman yang luas ya Mas ya. Iya. Itu bagaimana kalau misalkan orang yang ingin berternak ayam kampung tapi lahannya tuh sempit gitu Mas? Nah, betul. Iya, jadi kalau ayam kampung itu sebenarnya sederhana Mbak. Bisa kita pakai lahan yang luas, kita taruh di tanah bisa. Kita susun di kandangnya ke atas juga bisa. Itu ada beberapa anggota kami yang sudah menerapkan itu gitu. Bisa susun 2, susun 3 gitu kan. Dan secara produksi juga bagus-bagus juga gitu. Artinya ayam kampung ini lebih fleksibel. Lebih fleksibel karena mereka memang ayam karena mereka memang ayam asli Indonesia gitu. Jadi ayam yang memang secara
apa ya, memang mereka tuh ayam yang secara apa ya namanya itu ya. Apa Mas? Karena ayam kampung itu merupakan ayam Nggak ribet, endemik endemik, Indonesia iya. gitu. Jadi mudah beradaptasi di cuaca di seluruh Indonesia gitu. Tuh. Cuaca dan suhunya. Ya. Iya. Terus ada pernah saya lihat tuh apa namanya kayak ayam kampung itu tuh peternakannya tuh kayak dikasih jaring-jaring gitu Mas melingkar. Itu pernah lihat nggak Mas ya? Itu nggak tahu ayam kampung nggak tahu apa, pokoknya peternakannya tuh unik gitu. Wah, itu mungkin ayam sabung itu, Pak. Ayam sabung. Wah, itu ayam sabung mungkin itu. Ya, dan itu kalau misalkan beternak ayam kampung tuh harus jauh dari masyarakat ya Mas ya, perumahan, pemukiman gitu. Sebenarnya kita sudah ada kayak semacam obat-obatan ataupun itu kimiawi ataupun itu organik itu ada untuk mengurangi polusi udara. Ada. Seperti di kandang kita lakukan penyemprotan desinfektan itu bisa, kemudian kita semprotkan bahan-bahan organik yang membunuh penyakit-penyakit itu ada sebenarnya. Ya yang kita pilot project kan itu yang di Malang Kota di Klojen itu. Betul-betul pada daerah padat penduduk. Iya, takutnya kan mengganggu baunya gitu. Mulai dari sistem kandangnya kita bangun seperti apa, kemudian teknik perawatan kandangnya seperti apa udah kita buat di situ. Udah dibuat ya. Jadi untuk percontohan di kota itu ada di Klojen di kelompok tani 09 gitu. Kelompok tani 09. Iya. Nah, untuk pemerintah sendiri itu mendukung kompak gak sih Mas pemerintah? Lah sekarang ini memang kita belum terlalu jauh mendekati pemerintahan. Tapi kemarin kita kebetulan Tribuners, iya, Tribuners, kita melakukan kegiatan Kopdar 4 kompak itu di gedung MCC. Kota Malang. Ya, itu kegiatannya. Kegiatannya di situ kita mulai sharing ilmu, kemudian berbagi informasi tentang peternakan ayam kampung. Juga kami mendatangkan dari pihak-pihak pemerintahan. Pemerintah seperti siapa saja, Mas? Pemerintahan itu sekarang pemerintah itu punya program namanya program Yes. Nah, program Yes itu kemarin kita undang yang dari project manager Yes program dari Jawa Timur. Itu beliau hadir dan sangat memberikan apresiasi bagus kepada kami. Artinya kita dari sisi pemerintahan juga kita bisa dibilang kita ini potensial untuk dikembangkan. Jadi kami juga sangat bersyukur di acara kemarin itu banyak yang mengirimkan apresiasi terutama di pemerintah karena memang kita punya tujuan. Iya. Kita mau mendekat ke pemerintahan supaya kami bisa dilihat oleh bapak-bapak di sana gitu. Karena kami bagaimanapun kami juga rakyat yang sedang mengembangkan sebuah usaha kecil menengah yang sedikit banyak akan membutuhkan sentuhan dari pemerintah gitu. Ya. Ini pemerintahnya di Jawa Timur? Ya, atau ada Kota Malang Raya? Ada Yes program Malang. Jawa Timur itu memang basisnya di Kota Malang, di Kabupaten Malang. Di Kota Malang. Iya. Berarti udah ada dukungan ada dukungan. Secara moral material kita didukung. Material didukung ya Mas ya. Oke. Dan Mas ini kan kita balik lagi ya Mas ya, ini kan susah gak sih Mas mengajak masyarakat gitu, ada yang pro kontra gak sih Mas, kayak peternak ayam kampung yang masih menggunakan cara tradisional ke teknologi itu pernah ada pro kontra gak sih? Kalau pro kontra dari peternakan tradisional menuju ke modern itu sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada. Dan mereka rata-rata peternak kami itu di kompak itu welcome untuk teknologi masuk gitu kan. Artinya teknologi memang sebenarnya dibutuhkan. Berarti mereka menerima ya Mas? Iya menerima. Sebenarnya memang anggota itu membutuhkan. Cuma mungkin akses menuju ke sana masih belum. Ketika kita berkumpul dalam sebuah asosiasi kompak ini mereka mulai terbuka. Kemudian mulai ikut mengembangkan. Sudah melek teknologi berarti? Melek teknologi, karena sebagian besar anggota kompak itu kaum milenial, Mbak. Oh milenial, usia berapa Mas? Rentang ya musim 22 sampai 30, 39. Semua tergabung di sini. Jadi masih muda-muda dan mereka kita apresiasi muda tapi bertani beternak. Bertani beternak, menjadi pengusaha. Iya. Nah untuk keuntungan sendiri beternak ayam itu berapa sih Mas kira-kira? Apakah banjir cuan? Jadi sekilas tentang perputaran uang di peternakan ayam kampung. Untuk kita memelihara ayam kampung itu Mbak, per 100 ekor kita butuh modal tuh 2.500.000 paling tinggi. 2.500.000 paling tinggi dengan rentang waktu 2 bulan panen. 2 bulan panen. Sementara harga jual ayam kampung untuk saat ini Mbak 3
39 sampai 40.000. 39 sampai 40.000 Iya. per ekor. Per kilo. Per kilo. Per kilo. Jadi kalau misalkan 2.500.000 kemudian kita jual 100 ekor tuh misalkan menghasilkan kalikan 39 kita menghasilkan 3.900.000. Iya. Tinggal kita kurangi 2,5 juta. Itulah keuntungan kita. Skala kecil itu, skala kecil. Kalau kita kembangkan berkali lipat misalkan 1.000 ekor bisa kita kalikan lagi. Untuk kami yang sekelas kaum milenial, Iya. nah, itu cuan. Cuan banget. Kalau sekarang kan itu kan musimnya orang menjadi pengusaha ya Mas ya. Iya. Menjadi pengusaha peternak ayam, pengusaha dan lain-lain sebagainya seperti itu. Iya. Dan Mas Ibra Yohano Ya, Putra. betul. Ya Mas, ini kan pemerintah ini kan sedang menggerakkan pemerintah pusat ya, dari BKKBN pusat itu menggerakkan cukup makan dua telur sehari itu untuk mencegah adanya stunting. Nah, itu bagaimana pendapat Mas? Nah, ini yang menarik. Iya. Jadi kami di Kompak itu selain mengembangkan produk daging ayam kampung, kami juga mengembangkan produk telur ayam kampung. Telur ayam kampung. Ya. Dan kita ketahui bersama, secara daging nutrisi lebih baik dari ayam ras. Ya. Telur juga begitu, Mbak. Telur ayam kampung lebih bagus secara nutrisi dari telur ayam ras, gitu kan. Karena di ayam kampung itu ada kandungan namanya omega 3. Itu sangat bagus untuk ibu-ibu menyusui, anak kecil, bayi bahkan itu bisa kita gunakan. Untuk orang-orang yang takut kolesterol tinggi itu bisa mengonsumsi daging ayam kampung, juga telur ayam kampung. Dan ayam kampung ini sangat bisa dikembangkan di wilayah-wilayah padat penduduk pun bisa. Karena kita standar penghasil telur yang bagus itu 5 betina 1 jantan. 5 betina 1 ya. jantan. Jadi satu rumah bisa memelihara 1 jantan 5 betina, itu sudah bisa menghasilkan telur. Dan telur-telur ayam kampung yang kita kembangkan ini, jenis ayamnya itu yang bertelur setiap hari. Sangat bisa. Kalau kita mendengar ada kalau kita mendengar ada slogan dari pemerintah, cukup 2 telur. Cukup makan 2 telur sehari. Ayam kampung bisa jadi pilihan utama. Nah, ini kan yang biasa dikonsumsi oleh orang tuh kan biasanya Mas ya, selain daging ayam ras boiler itu, ayam ras apa tadi? Ayam ras. Iya, ayam ras itu kan telurnya juga lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat ayam ras itu dibanding dengan ayam kampung gitu. Terus bagaimana caranya masyarakat tuh agar menyukai telur ayam kampung itu dengan digalakkannya cukup makan 2 telur sehari. Ya, jadi sama dengan kenapa sih masyarakat Indonesia masih menyukai ayam ras broiler contohnya. Ya itu tadi alasannya, karena memang ayam ras ini yang paling banyak tersedia di pasar-pasar, di toko-toko yang banyak tersedia itu. Ayam kampung ini memang masih menuju untuk ke tahap situ gitu. Menuju untuk tampil gitu kan. Iya Mas. Padahal secara nutrisi memang lebih bagus ayam kampung. Ayam kampung ya Mas. Iya. Terus kalau misalkan kita balik lagi ke aplikasinya, aplikasi jagoternak.id itu kelebihan dan kekurangannya apa sih Mas? Kalau kelebihan Jago Ternak itu kita tuh selain mengembangkan teknologi terkini berbasis IoT, kita juga akan menjadi seorang off-taker. Nah, jadi kita akan mengambil hasil panen dari teman-teman Kompak. Nah, kemudian hasil panen kita ambil, juga nantinya Jago Ternak ini akan berusaha memberikan sebuah inovasi di bidang pakan bisa, di bibit ayam bisa, kemudian juga memberikan stimulus teknologi kepada teman-teman Kompak bisa, dan secara luas nanti kepada seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini Kompak ini masih ada di wilayah Malang Raya aja ya Mas ya? Malang Raya. Berarti di Indonesia belum ada, kayak di Surabaya kayak gitu. Mungkin Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan belum ada. Berarti khusus wilayah Malang Raya aja. Mungkin dengan bantuan Tribuners kali ini mungkin bisa. Bisa untuk menyebar ya Mas. Ya, menyebar. Kita akan ekspansi ke luar daerah. Insya Allah, amin. Amin, iya. Kita punya jargon, Mbak. Iya. Semangat pagi, pagi, Kompak selalu. Kita ulang lagi ya Mas ya. Ya, kita ulangi lagi Tribuners. Oke, semangat pagi. Ya. Semangat pagi, Kompak selalu.
jargonnya ya Mas ya. Makasih. Untuk semangat selalu. Oke Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani Eka Saputri dan Mas Fibra Yohana Putra. pamit undur diri dan sampai jumpa. Bertemu lagi di podcast Cakap Sana Cakap Sini episode berikutnya. Dadah.